Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini. Kita boleh bersama-sama membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau yang tak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur untuk nafas yang baru, kehidupan yang baru, untuk segala sesuatu yang baru yang Kau curahkan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur ya Bapa. Bila mana Tuhan telah menolong di sepanjang malam tadi hingga pada pagi hari ini. Kami akan membaca merenungkan kebenaran firman-Mu sebelum kami melakukan aktivitas kami. Terima kasih Bapa, ini doa seruan kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan kita di pagi hari ini bertema Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, yang terambil di dalam kitab Mazmur 147 ayat 1-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kekuasaan dan Kemurahan Tuhan. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik. Bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga. Sungguh menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak, yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Orang-orang yang rendah hati, istilah rendah hati, seringkali mengucap gagasan penderitaan dan mengacu kepada orang yang tertindas. Karena orang semacam itu tidak dapat mengatasi semua persoalan dan tanggung jawab hidup ini dengan kekuatan sendiri. Dengan rendah hati mereka berseru kepada Allah, memohon pertolongan dan kekuatannya. Ada 3 hal. Yang pertama, Allah mengangkat orang yang rendah hati dan membantu mereka. Pemazmur meyakinkan mereka akan pertolongan Allah dan kemenangan akhir. Di dalam Mazmur pasal 22 ayat 27 dan pasal 25 ayat yang ke-9. Dan yang kedua, sebagaimana Allah membantu orang yang rendah hati pada zaman perjanjian lama. Yesus melayani orang yang tertindas dan rendah hati pada zaman perjanjian yang baru. Matius 11 ayat 28-30, dan juga di dalam Yesaya 11 ayat 4, dan juga di dalam Zefanya 2 ayat yang ketiga. Dan poin 3 yang terakhir di dalam Galatia 5 ayat 23, di dalam Efesus 4 ayat yang kedua, di dalam Kolose 3 ayat yang ke-12, dan juga di dalam Titus 3 ayat yang kedua. Karena Allah berkenan kepada orang yang rendah hati, semua orang percaya harus berdoa sungguh-sungguh agar memperoleh roh yang rendah hati,
supaya dapat menyenangkan Allah. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih untuk perenungan kebenaran firman-Mu ya Allah kami. Terima kasih untuk waktu-waktu yang indah, waktu-waktu yang baru yang Kau sediakan kepada setiap umat-Mu yang terus berseru dan berharap dan bersandar kepadamu. Bacaan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini ya Bapa, Tuhan menguatkan kami di dalam setiap persoalan, bahkan badai yang kami alami pada hari ini. Kami menyerahkan seutuhnya kehidupan kami hanya di dalam nama Yesus, sebab Engkau adalah Allah penolong kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.